Setelah sekian lama saya memberikan tantangan terhadap Habib Bahar Smith, yang dimana beliau penuh dengan ucapan-ucapan yang kasar, kotor, dan ucapan-ucapan yang kurang ajar kalau menurut saya. Beliau berani mendatangi orang-orang yang menentang beliau, yang katanya seperti Andi Rompas. Andi Rompas, bilang sama dia, Ana udah sampai ke tempat dia tuh di Minahasa. Suruh dia coba sampai ke tempat Ana di Wonasa, di Manado. Terang potong-potong bala dua dia. Seperti Tengku Kori. Abang, saya dari dulu nggak pernah bang bikin rusuh, bikin kacau, nggak pernah. Tapi kalau masalah harga diri saya ditantang, saya datang. Saya nungguin tuh di tempat sepi dari tadi, makanya sampai rame begini. Mengaku dirinya digigit kobra, kobranya mati. Mengaku ditembak lobang bajunya, katanya. Tapi dianya tidak kenapa-kenapa, tidak ada darah sedikit pun katanya. Orang lapangan, orang perang, kata TIJ. Dan di sini teman-teman, saya kalau melihat fenomena-fenomena yang terjadi terhadap Bahar Smith ini, apakah dia tidak sadar atau melihat ketika dia berceramah menganggap dunia hanya sesempit hidupnya sendiri, di lingkungannya sendiri, terekam, Bib ya. Beb ya. Video saya ini juga direkam dan ini bisa ditonton ke seluruh dunia. Yang bisa mengakses YouTube bisa nonton video saya. Begitupun dengan ceramah Anda. Anda berpikir ketika ceramah di depan orang banyak begitu hanya orang di situ yang mendengar. Tidak. Setiap kepala memiliki handphone sekarang. Dan dia memiliki hak untuk merekam, untuk mengupload, memviralkan, dan lain sebagainya. Karena apa? Bersifat publik. Dan ketika tersebar di publik, bebas orang untuk menanggapinya. Dan di sini teman-teman, kenapa saya berani menentang Habib Bahar Smith? Kenapa saya berkali-kali menentang beliau? Dan responnya berbeda. Respon terbalik. Benar kata Mahesa Al-Bantani. Kalau dia ini bukan seorang ulama, tetapi dia adalah preman. Preman apa ulama? Ditantang untuk mengkaji kitab, dia tidak mau. Ditantang ribut, datang teman-teman. Sampai-sampai dikawal, ya, dijaga oleh polisi dan TNI. Takut ada keributan. Preman! Anda itu dianggap ulama sama umat. Ditantang ribut, datang ke sana. Mau cincang jadi belah dua, katanya Andi Rompas. Apa Anda? Mau sampai kapan Anda ingin mencerminkan cucu Nabi seperti ini? Seperti preman. Ditentang mengkaji kitab, tidak datang, tidak mau, tidak menanggapi. Ditentang ribut, datang ke sana sini. Ini secara pribadi saya sampaikan kepada Bahar Smith. Anda itu sudah dianggap ulama, dianggap cucu Nabi. Mengaku sendiri Anda itu di dalam darah Anda ini mengalir darah kenabian. Kesontoloyoan itu. Pengakuan-pengakuan sontoloyo Anda nisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi akhlak Anda, ucapan Anda, tindakan Anda tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Heran saya. Baru-baru ini dia ngevlog, ya, bikin vlog video memberikan tanggapan terhadap Harry Pras. Wis. Lawan siapa? Siapa sih? Ada orang sering bilang siapa? Harry Pras. Siapa? Oh, Harry Pras. Waduh, siap kau lawan. Bahar Smith ini teman-teman bertanya kepada ini orang, siap kau lawan Harry Pras. Waduh. Dari dulu sumpah Nggak usah. Buat apa ngeladenin orang-orang kayak begitu? Waduh. menjagakan guru tidak boleh. Iya, begitu-begitu itu bukan untuk apa namanya? Untuk apa? Bukan untuk dibanggakan apa. Biasa saja. Duel-duel apa segala macam lah. Santai dulu di sini. Jadi teman-teman, ini Bahar Smith ini membuat video vlog sendiri teman-teman, bertanya kepada, ya mungkin ini adalah seorang muridnya yang juga seorang pesilat, bertanya kepada muridnya ini, apakah kau siap melawan Harry Pras? Dijawab oleh muridnya ini, kalau sudah perintah dari guru, saya siap untuk meladani Harry Pras. Waduh, luar biasa. Saya kira berani nyebut saya, akan berani pula untuk menjawab tantangan saya. Oh no, teman-teman. Dia memamerkan muridnya yang juga bisa silat. Kesontoloyoan. Terlalu kanak-kanak pikiran Anda itu, Bahar. Tantangan saya apa? Dijawab apa? Bukan saya takut ribut. Saya ditantang dialog ilmiah sama santri-santri. Kemarin itu yang mengaku murid-muridnya Kiai siapa Jawa Timur itu, situ Bondo. Oh, ngechat ke saya. Harry Pras, ayo kita dialog ilmiah. Datang temui saya. Saya datangi, teman-teman. Saya sendirian datang. Saya bukan takut ribut. Saya bukan takut ribut. Tapi saya menjaga marwah dakwah Islam. Saya datang ke sana ingin dialog ilmiah. Tapi apa sampai di sana? Banyak orang. Harry Pras sendiri dikeroyok banyak orang. Bayangkan kalau saya melawan di situ. Meskipun saya berhasil misalkan melawan lalu membunuh salah satu di antara mereka. Apa yang terjadi kepada saya?
Ngajak saya dialog ilmiah, chatnya ada. Ketika saya sampai di sana, oh dijebak saya. Itu yang mengaku santri, keilmuan NU katanya. Saya bukan takut ribut, saya bukan takut kekerasan. Saya punya mental untuk mendatangi siapapun apabila itu memang perlu. Sampai-sampai setelah kejadian itu, saya dinasihati, jangan lagi mau untuk dialog-dialog dengan orang-orang sontoloyo seperti itu. Orang-orang yang aku sudah nyantri ribuan tahun, baca kitab warna-warni, tapi outputnya apa? Kata-kata kasar. Tidak paham dalil. Dalilnya apa? Kadang membawa hadis palsu. Dialog melalui telepon ataupun secara langsung. Dialog melalui telepon atau pernah mendatangi saya. Pernah teman-teman, dia ingin mendatangi saya. Pembela Gus Reza datang menemui saya. Saya Sherlock. Kita datang, kita makan, saya jamu, kita dialog. Dan apa yang dibawakan? Hadis palsu dari kitab Duratun Nasihin. Membela gurunya dengan dalil palsu. Dengan cerita-cerita aneh yang ada di dalam kitab itu. Mau dibawa kemana agama ini kalau dibela dengan hadis palsu? Setelah itu tidak ada kabar lagi mereka. Hanya minta saya untuk klarifikasi atas video oknum-oknum pagar Nusa yang tawuran di jalanan. Membela junjungan dengan cara seperti itu. Ya Allah, kalian beragama Islam, mengaku pengikut Nabi yang paling mulia, Rasulullah SAW, tapi akhlaknya sedemikian sontoloyo. Mengajak saya dialog ilmiah. Setelah saya sampai sana sendirian, oh dikeroyok banyak orang, ditekan untuk minta maaf. Kalau saya mau, kuasa hukum saya sudah gergetan sebenarnya. Tapi saya tahan-tahan. Dan mau sampai kapan ini agama sampai seperti ini Islam ini? Dibimbing, dipimpin oleh orang-orang sontoloyo, oknum-oknum sontoloyo, mengajari joget-jogetan kepada anak-anak, kata-kata kotor, kasar dan lain sebagainya, biadab-biadab diucapkan di depan anak-anak, ibu-ibu dan lain sebagainya. Ditantang untuk mengkaji kitab, tidak berani. Ditantang ribut, datang. Ya Allah, ya Allah. Dan sekarang ada seseorang yang menemukan alasan kenapa Bahar Smith ini takut untuk menemui saya, untuk mengajak saya ketemu. Takut teman-teman. Menyodorkan muridnya. Dikira saya nantang ribut. Sampaikan video ini kepada Habib Bahar Smith agar tahu apa tantangan saya dan mempersiapkan diri kalau berani. Dan simak video ini yang menjelaskan apa alasan Bahar Smith kenapa sampai sekarang belum sama sekali menjawab dan mau bertemu dengan saya untuk memberikan jawaban terhadap tantangan saya. Begitu. Santai lu di sini. Ya, kelihatan teman-teman. Kelihatan gentarnya ketika Harry Pras menantang Bahar bin Smith ini teman-teman. Kalau Teku Kori yang nantang, dia langsung tuh terjun ke lapangan. Kalau Andi Rompas yang nantang, dia langsung ladani teman-teman. Ketika Harry Pras yang nantang, waduh, dia tuh bawain dulu murid-muridnya. Pamer dulu ke media sosial bahwa dia juga memiliki murid-murid yang ahli silat. Sampai dia pun seolah-olah tiba-tiba menjadi bijaksana teman-teman. Nggak usah diladani. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith tadi teman-teman. Saya sampai bertanya-tanya teman-teman, kenapa Bahar bin Smith ini seolah-olah takut menanggapi tantangan dari Harry Pras? Apakah Harry Pras ini terkenal dia sebagai ahli bela diri? Sebagai seorang guru, master di dunia persilatan? Sampai Bahar bin Smith ini pun menjadi gentar ketika berhadapan dengan Harry Pras. Saya sampai bertanya-tanya demikian. Sampai tiba-tiba Bahar bin Smith ini menjadi sosok yang tiba-tiba bijaksana. Nggak usah pamer. Tetapi di lain cerita teman-teman, dia menampilkan muridnya juga memiliki kemampuan ahli silat yang siap katanya meladani Harry Pras. Setelah saya menyimak video ini teman-teman, videonya Mas Harry Pras, barulah saya ngeh teman-teman. Barulah saya tahu kenapa Bahar bin Smith ini sampai gemetaran, gentar, bahkan takut menerima tantangan dari Mas Harry Pras. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak videonya. Sekarang di bab menantang, apakah benar saya menantang? Bisa iya, bisa enggak. Karena apa? Bisa saya iya, pernah enggak. memberikan tanggapan terhadap video dia yang menyatakan barang siapa yang membaca surah Yasin di malam ini sebanyak ini dan caranya begini, maka kelak di akhirat Allah akan membuatkan suatu istana buat dia, dan di dalam istana itu ada 9 kamar, dan di setiap 9 kamar itu ada kasur-kasur, bantal-bantal yang berjumlah ribuan, lalu di setiap bantal itu ada puluhan ribu bidadari. Waduh. Begitu. Dan itu dalil dari mana? Nah, ternyata teman-teman, tantangan dari Mas Harry Pras itu bukan tantangan ngajak duel, bukan bentrok fisik teman-teman, tapi tantangan dari Mas Harry Pras ini kepada Bahar bin Smith ini, mana dalilnya? Coba tunjukkan dalilnya ketika Bahar bin Smith ini pernah berbicara seperti ini teman-teman. Dari sini teman-teman dapat kita simpulkan ternyata Bahar bin Smith ini lebih mirip kepada preman bersorban daripada seorang ulama teman-teman. Udah lu kesini aja. Kalau lu biar bareng-bareng, gua kan pendatang di sini, tamu. Lah gua ditahan sama polisi, harus bisa jalan ini. Dari tadi kau alasan begitu terus. Udah alasan bego. Lu.
Udah. Oke, gua tunggu. Nah, mantep. Salut gua kalau lu kemari. Iya. Iya, mantap. Gua tunggu. Kenapa demikian? Ya, dapat kita saksikan saja track recordnya teman-teman, Bahar bin Smith ini. Ketika ditantang duel oleh Tengku Kori, ditantang ribut, adu jotos, dia, Bahar bin Smith ini teman-teman, siap meladani. Bahkan sampai mendatangi tempat kediamannya Tengku Kori. Ini kan luar biasa teman-teman. Sampai polisi-polisi pun dibuat ribet teman-teman. Karena aksinya Bahar bin Smith ini. Abang, saya dari dulu nggak pernah bang bikin rusuh, bikin kacau, nggak pernah. Tapi kalau masalah harga diri saya ditantang, saya datang. Saya nungguin tuh di tempat sepi dari tadi, makanya sampai rame begini. Ketika itu Andi Rompas menantang Bahar bin Smith ini, dia ladani. Sampai dia tadi menyatakan di dalam videonya akan potong-potong tuh Andi Rompasnya. Tapi ketika ditantang masalah ilmu, yang mana sejatinya Bahar bin Smith ini pernah dia berbicara di media sosial, pernah berbicara di dalam khotbahnya, di dalam ceramahnya, seperti yang dibahas oleh Mas Heri Pras tadi, mana dalilnya? Jika kita membaca surah Yasin pada malam tertentu, jumlah tertentu dengan cara tertentu, maka Allah akan mempersiapkan ribuan, puluhan, katanya puluhan ribu bidadari, kamar 70.000 atau berapalah, nggak jelas teman-teman. Mana dalilnya? Kalau Bahar bin Smith ini berbicara seperti itu, maka dia tidak berani menerima tantangan dari Heri Pras. Malah Bahar bin Smith ini teman-teman membuat video seolah-olah Mas Heri Pras menantang dirinya untuk duel, adu jotos, sampai teman-teman dia memperagakan bahwa dia juga memiliki beberapa murid, seorang pesilat juga yang siap meladani Mas Heri Pras. Ini kan lucu teman-teman. Dan tiba-tiba saja dia menjadi seorang yang bijaksana teman-teman. Menjadi bijaksana secara tiba-tiba. Gak usah diladani tuh Heri Pras, gak usah ribut, gak usah pamer. Yang nantang ente itu ribut siapa? Mas Heri Pras bukan nantang ribut, bukan nantang duel. Tapi nantangin mana dalilnya. Kalau berbicara di depan umat, itu harus pakai dalil, bukan karang-karang sendiri. Apalagi ini masalah agama. Agama kita ini berdiri di atas dalil. Wajar Mas Heri Pras menantang Bahar bin Smith ini untuk menunjukkan dalilnya teman-teman. Ternyata nggak mampu. Di framing tuh, seolah kejadiannya seperti ini oleh Bahar bin Smith ini.